Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Pradana, NIM L1A119017, peminatan silvikultur, program studi kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem silvikultur yang ada di hutan alam, yaitu sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI. Baiklah, yang pertama adalah pendahuluan. Sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara berencana terhadap tegakan tidak seumur untuk memacu pertumbuhan tegakan sesuai dengan keadaan hutan dan tapaknya, sehingga terbentuk tegakan yang tertata, yakni yang optimal dan lestari. Pemanenan tebang pilih adalah tebangan berdasarkan limit diameter tertentu pada jenis-jenis niagawi dengan tetap memperhatikan keanekaragaman hayati setempat. Pembinaan tegakan tinggal adalah kegiatan yang dikerjakan setelah kegiatan tebang pilih meliputi perapihan, pembebasan, pengayaan, dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah tujuan dari silvikultur tebang pilih tanam Indonesia. Tujuan dari TPTI adalah meningkatkan produktivitas hutan alam, tegakan tidak seumur melalui tebang pilih dan pembinaan tegakan tinggal dalam rangka memperoleh panenan yang lestari. Sasaran TPTI adalah pada hutan alam produksi di areal IUPHHK atau KPHP. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari TPTI. Yang pertama yaitu sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang pilih. Yang ketiga, meningkatkan riap sebagai aset. Dan yang keempat adalah mempertahankan keanekaragaman hayati. Selanjutnya, tahap kegiatan dari silvikultur tebang pilih tanam Indonesia. Yang pertama, kegiatannya adalah penataan areal kerja atau PAK. Yang kedua adalah inventarisasi tegakan sebelum penabangan. Yang ketiga adalah pembukaan wilayah hutan atau PWH. Yang keempat, pemanenan hutan. Yang kelima, penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan. Yang keenam, pembebasan pohon binaan. Dan yang ketujuh adalah perlindungan dan pengamanan hutan. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan dan tata waktu. Yang pertama adalah penataan areal kerja atau PAK dengan prinsip menata areal ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKUPHHK. Kemudian dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan dan dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk rejim TPTI. Kemudian perencanaan meliputi yang pertama, mempedomani RKUPHHK yang telah disahkan, kemudian membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan petak-petak kerja, menyesuaikan jumlah blok dan petak kerja dengan siklus tebang yang sudah ditetapkan, kemudian menyesuaikan bentuk dan luas blok dan petak kerja dengan kondisi lapangan, kemudian menggunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahunan penebangan, sedangkan petak kerja diberi angka secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir. Kemudian buat rencana tata batas blok dan petak kerja, dan buat peta rencana PAK dengan skala minimum 1:10.000. Kemudian kegiatan kedua adalah inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITSP dengan prinsip risalah hutan dengan intensitas 100% untuk pohon niagawi dengan diameter lebih besar dari 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Dilakukan sebelum penyusunan usulan RKUPHHK. Kemudian perencanaan yaitu membuat rencana jalur-jalur inventarisasi pada setiap peta kerja yang ada di dalam blok RKT berdasarkan peta hasil PAK. Kemudian buat semua jalur ukur dalam peta searah, misalnya dari utara ke selatan. Kemudian siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil ITSP.
Kemudian membuat peta rencana ITSP dengan skala 1:5000. Untuk pelaksanaannya yaitu membuat prosedur operasi standar atau POS kerja untuk ITSP dan sekaligus membuat peta kontur dan sebaran pohon dengan skala 1:1000. Kegiatan-kegiatan saat inventarisasi tegakkan sebelum penebangan meliputi: yang pertama adalah memilih pohon, menentukan, mengukur, memberi tanda dan mencatat pohon-pohon yang akan ditebang dan yang harus dilindungi. Kemudian mencari dan menandai pohon inti yang berjumlah dan berdiameter tertentu per hektar, terdiri atas jenis-jenis pohon niagawi utama setempat dan tersebar merata dalam satu tegakan. Kemudian mencatat kondisi fisik lapang, konfigurasi lahan dan keadaan permukaan tanah mineral, rawa atau gambut. Kemudian mengukur, mencatat dan memberi tanda, memetakan kawasan yang tidak boleh ditebang, yang meliputi yang pertama yaitu radius 200 meter dari mata air, sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi danau dan pantai laut yang diukur dari pasang tertinggi ke arah darat, sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman. Kemudian jurang atau tebing curam dengan lebih besar 40%. Kemudian lokasi yang ditetapkan sebagai areal konservasi dan penelitian. Kemudian ada data inventarisasi terhadap mata air, sungai, waduk dan danau dimaksudkan untuk perlindungan air. Inventarisasi terhadap tegakan benih atau kebun benih seluas sekurang-kurangnya 100 hektar per wilayah RKL dimaksudkan sebagai cadangan sumber benih dan bibit untuk keperluan pengayaan dan sebagai konservasi in situ keanekaragaman hayati di wilayah hutan produksi. Kemudian yang terakhir ada hasil pekerjaan ITSP di register penyebaran pohon dipetakan pada peta berskala 1:1000 dan dilaporkan. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah pembukaan wilayah hutan atau PWH dengan menggunakan prinsip efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Kemudian perencanaannya meliputi yaitu membuat rencana PWH berdasarkan peta blok RKT, kemudian membuat rencana trace jalan angkut dan jalan syarat berdasarkan peta kontur hasil inventarisasi tegakan sebelum pemanenan, dan yang ketiga yaitu membuat rencana lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lain. Kegiatan yang keempat adalah pemanenan hutan dengan menggunakan prinsip memanen tidak boleh melebihi riap, efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Kemudian perapihan tidak dilakukan pada areal hutan produksi terbatas. Kemudian perencanaan yaitu penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon dengan skala 1:1000. Penebangan dilaksanakan pada petak tebangan yang dalam blok RKT yang telah disahkan. Kemudian perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan. Kemudian untuk bagian pelaksanaan yaitu membuat prosedur operasi standar kerja untuk pemanenan berdasarkan prinsip pemanenan hutan dan alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. Kemudian pelaksanaan lanjutan dari pemanenan hutan adalah penebangan pohon berpedoman kepada peta pohon dan tanda-tanda pohon. Kemudian asas-asas tebang pilih dalam sistem TPTI yaitu yang pertama, menebang pohon besar yang telah mencapai ukuran siap tebang untuk dimanfaatkan agar perusahaan memperoleh keuntungan finansial dan memberi ruang tumbuh kepada permudahan yang dapat memberikan riap kayu yang lebih besar daripada pohon-pohon tua. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan potensi hutan per satuan luas optimal mungkin dengan meminimalkan limbah pembalakan. Yang ketiga adalah penebangan menggunakan arah rebah menuju pangkal jalan syarat agar dapat memperkecil kerusakan pada tegakan tinggal. Kemudian yang keempat, penomoran kayu dibuat secara konsisten berdasarkan nomor pohon berdiri yang dibuat dan dipetakan dalam kegiatan ITSP. Hasil dan pekerjaan tebang pilih kemudian diregister dan dilaporkan.
Selanjutnya, kegiatan kelima adalah penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan. Prinsipnya yaitu memulihkan produktivitas areal tidak produktif pada blok RKT, kemudian menggunakan bibit jenis lokal unggulan setempat. Untuk perencanaan, menggunakan jenis bibit yang disemaikan diutamakan sama dengan jenis pohon yang akan ditebang. Kemudian membuat peta rencana pengayaan berdasarkan hasil perapihan. Untuk bagian pelaksanaan yaitu membuat prosedur operasi standar penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan berdasarkan prinsip. Kemudian untuk pengadaan bibit yaitu sasarannya adalah penyiapan bahan tanaman bagi kegiatan pengayaan dan rehabilitasi. Kemudian jenis bibit yang disemaikan diutamakan sama dengan jenis pohon yang akan ditebang. Kemudian bahan bibit untuk dirawat di persemaian dapat berupa biji, cabutan, ataupun stek. Hasil pekerjaan pengadaan bibit diregister kemudian dilaporkan. Untuk pengayaan atau rehabilitasi, sasaran kegiatan pengayaan adalah kawasan hutan yang jumlah permudaannya tidak mencukupi, yang luasnya kurang dari 1 hektar, sedangkan sasaran kegiatan rehabilitasi adalah kawasan yang tidak berhutan seperti bekas TPN, bekas TPK, bekas ladang, dukar, dan semak. Kemudian letak dan luas tanaman pengayaan dan tanaman rehabilitasi ditentukan dalam peta hasil ITT, yaitu yang pertama, tegakan hutan yang kosong permudaan jenis niagawi yang luas satuan arealnya kurang dari 1 hektar, bekas tempat pengumpulan atau TPN, dan tempat penumpukan kayu atau TPK. Areal non-produktif dalam blok RKT yang disebabkan bukan oleh karena sifat tanahnya. Kemudian sistem penanaman dilaksanakan dengan jalur tanam untuk memudahkan pemeliharaan tanaman selanjutnya. Dan hasil kegiatan pengayaan dan rehabilitasi diregister dan dilaporkan. Kemudian kegiatan yang keenam adalah pembebasan pohon binaan. Dengan prinsip meningkatkan riap pohon binaan bisa berasal dari permudahan alam dan tanaman pengayaan. Kemudian tidak dilakukan pada areal hutan produksi terbatas. Untuk bagian perencanaan yaitu yang pertama, menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di peta kerja, membebaskan pohon binaan dari tanaman pesaing, membuat peta sebaran pohon binaan hasil pembebasan. Kemudian pembebasan pohon dapat menggunakan antara lain arborisida yang ramah lingkungan khusus untuk pohon besar. Untuk pembebasan pohon binaan yang kedua dan ketiga yaitu pekerjaan pembebasan kedua dan ketiga adalah pengulangan seperlunya dari pekerjaan pembebasan pertama agar tajuk pohon-pohon binaan tersebut selalu tumbuh bebas dari naungan dan desakan sehingga pohon-pohon binaan mempunyai riap yang maksimum. Kegiatan pembebasan kedua dan ketiga dipusatkan kepada perawatan pohon-pohon binaan tersebut. Hasil pekerjaan pembebasan kemudian dilaporkan dan diregister. Untuk bagian penjarangan adalah kelanjutan dari kegiatan pembebasan, yaitu pada tingkat tiang dan pohon yang berproduksi untuk meningkatkan produktivitas tegakan tersebut. Penjarangan yang perlu dan boleh dilakukan adalah penjarangan pada tajuk. Cara ini merupakan cara termurah dan paling efektif untuk memusatkan riap tegakan kepada pohon-pohon yang dibina tadi. Penjarangan tajuk adalah pekerjaan untuk mematikan pohon-pohon pesaing, yaitu pohon-pohon yang tajuknya menaungi atau mendesak tajuk pohon binaan. Untuk memelihara bentuk batang pohon-pohon binaan, vegetasi pendamping yang terdiri dari jenis-jenis pohon tahan naungan harus dipertahankan keberadaannya agar pemangkasan alami dari pohon-pohon binaan berlangsung sempurna. Dan hasil pekerjaan tersebut diregister dan kemudian dilaporkan. Kemudian kegiatan ketujuh yaitu perlindungan dan pengamanan hutan dengan prinsip pengendalian hama dan penyakit, pelindungan hutan dari kebakaran hutan, perambahan hutan, dan pencurian hasil hutan. Kemudian memberikan kepastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi.
Kemudian perencanaannya yaitu menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periode RKT. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.